Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda tentang cerita Dr. Keith Elmore? Dr. Keith Elmore merupakan seorang presiden AACA, American Association of Clinical Anatomy, antara tahun 1989 hingga 1991. Dr. Keith Elmore lahir pada 5 Oktober 1925 di Brantford, Ontario, Kanada. Beliau juga seorang profesor yang terkenal karena literatur tentang anatomi dan embriologinya. Hasil penelitiannya menjadi buku pegangan kedokteran di seluruh dunia dan digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Karena penemuannya itu, ia juga dianugerahi banyak gelar dan kedudukan kehormatan di bidang ilmu sains. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hal yang membanggakan dan suatu kehormatan tentunya ketika hasil penelitiannya itu dapat digunakan oleh para ilmuwan, dokter, dan fisioterapi di seluruh dunia. Namun pada suatu ketika saat ia berada di Arab Saudi, ia didekati oleh sekelompok mahasiswa yang menunjukkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia kepadanya. Betapa terkejutnya ia saat salah seorang mahasiswa menunjukkan ayat tersebut dan menafsirkan artinya kepada Keith Elmore. Ternyata apa yang ada di dalam ayat tersebut adalah sebuah fakta ilmiah yang baru saja ia temukan. Bahkan ia mengatakan bahwa Muhammad pasti pernah menggunakan mikroskop untuk mengarang ayat ini. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada abad ke-7 Masehi, karena apa yang ada di dalam ayat tersebut adalah sebuah fakta ilmiah yang baru saja terpecahkan berkat ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin. Muhammad pasti menggunakan mikroskop, kata dia. Kemudian salah seorang mahasiswa berkata, "Prof, bukankah pada abad ke-7 Masehi mikroskop belum ditemukan?" "Ya, saya tahu. Saya hanya bercanda. Tapi mana mungkin Muhammad dapat mengarang ayat ini dengan akurat. Ayat ini pasti bukan Muhammad yang mengarang," kata profesor. Sahabat beriman, tahukah Anda surat apa dan ayat berapa yang Dr. Keith Elmore baca pada saat itu? Ia membaca surat Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Yang artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Sahabat beriman, kemudian beliau mengatakan bahwa ia merasa kagum dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam tersebut. Ia mengatakan selama 3 tahun terakhir, saya telah bekerja sama dengan Komite Embriologi dari King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi, membantu mereka menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Pada awalnya saya merasa heran dengan akurasi laporan yang ditulis pada abad ke-7 Masehi sebelum ilmu embriologi ditemukan. Apabila kita cermati lebih dalam, kata alaqah dalam pengertian etimologis dapat diartikan sebagai segumpal darah dan juga bermakna penghisap darah, yaitu lintah. Padahal kita tahu pada 7 hingga 24 hari tidak ada perumpamaan yang lebih tepat untuk embrio pada tahap itu selain mengumpamakannya dengan lintah. Embrio itu seperti menghisap darah dari dinding uterus, karena memang demikianlah yang sesungguhnya terjadi. Embrio itu makan melalui aliran darah. Hal itu serupa dengan lintah yang sedang menghisap darah.
Seperti halnya janin, ia juga memakan dari sari-sari makanan yang terdapat di dalam darah ibunya. Namun ajaibnya jika embrio diperbesar menggunakan mikroskop pada tahap itu, bentuknya akan sama seperti lintah. Dan hal itu tidak mungkin diketahui Muhammad yang hidup pada masa itu. Dengan pengetahuan dan teknologi yang terbatas, yang jelas itu adalah wahyu yang datang dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sang profesor akhirnya percaya bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang sebenarnya, karena semua isinya sangat bersesuaian dengan ilmu pengetahuan modern saat ini. Bahkan dikabarkan Dr. Kate Elmore memeluk Islam, namun keislamannya dirahasiakan. Wallahu a'lam bissawab.